Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak suami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mantu itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, kita coba memaknai kata-kata ini dari Injil yang telah kita dengar untuk memaknai peringatan Santa Perawan Maria, Ratu Rosari. Memang dalam Injil ini ada banyak kekayaan yang bisa kita maknai. Misalnya, kita juga bisa memaknai bagaimana caranya supaya kita mendapat salam dari malaikat Tuhan seperti ia memberikan salam kepada Maria. "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kita pasti rindu disalamin seperti itu. Tapi bagaimana caranya supaya mendapat salam seperti itu? Nanti bisa dengar khotbah yang tadi pagi di Susteran. Nah, sekarang ini coba kita memaknai hal lain yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria. Jangan takut, hai Maria. Takut adalah sebuah perasaan yang sering menyelimuti diri dan hati kita. Dan ada banyak hal yang membuat kita takut. Terutama ketika kita harus menghadapi sebuah kenyataan yang kita tidak siap dan tidak pernah kita bayangkan
itu akan terjadi dalam diri dan hidup kita. Kita rata-rata punya ketakutan akan masa depan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Kita juga punya ketakutan dengan anak-anak kita nanti akan jadi apa. Tapi dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Maria, sebenarnya kepada kita juga diajak untuk jangan pernah takut kalau kita punya iman. Jadi jangan pernah takut kalau memang kita betul punya iman. Yang penting jadilah seorang beriman tulen. Bisa bandingkan khotbah di rumahnya Pak Bambang dan Ibu Lucy beberapa malam lalu. Jadi ada 3 jenis Katolik, Katolik tulen, Katolik KTP, Katolik tempelan atau perangko. Kalau Katolik tulen, ia akan memiliki dan percaya pada prinsip yang dijadikan prinsip hidup Bunda Maria dalam Injil hari ini. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan kalau orang betul beriman, ia tidak pernah takut menghadapi apapun dan siapapun. Karena dia percaya bahwa Tuhan selalu menghendaki yang terbaik untuk kita. Ini yang perlu kita sadari Bapak Ibu. Tidak ada gunanya kita beriman, tidak ada gunanya kita berdoa kalau kita tidak percaya kalau Tuhan itu selalu ingin kita selamat. Bahkan ketika kita sering jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap mencintai kita, Tuhan tetap menyayangi kita. Yang jadi masalah, kita masih ragu dengan kebaikan Tuhan. Mungkin karena kita tidak melihat tampak Tuhan yang konkret. Masuk akal. Tapi juga kita beriman karena memang kita tidak melihat apa yang kita percaya. Makanya perlu iman. Kalau Tuhannya kita bisa lihat, tidak perlu kita beriman. Kan kita selalu berjalan bersama. Sama dengan Bapak Ibu, ketika mungkin punya pasangan hidup yang jauh atau anak-anak yang jauh, maka Anda harus membangun kepercayaan bahwa dia baik-baik saja di sana. Kalau dekat, kita tidak perlu membangun kepercayaan itu karena jalan bersama. Demikian juga Tuhan yang kita percaya, kita tidak pernah lihat. Dan bahkan Tuhan itu jauh dari kita, dia ada di surga. Tapi bagaimana supaya Tuhan yang di surga itu selalu dekat dengan kita? Itulah pentingnya doa. Supaya kita selalu sadar bahwa walaupun Tuhan jauh di surga, ia tetap ingin datang menemani kita. Buktinya saja, Bunda Maria dihubungkan dengan surga melalui malaikat. Masih ingat atau perlu kita ingat ketika saya berkhotbah tentang malaikat pelindung di tempat ini beberapa saat lalu. Bahwa malaikat pelindung itu adalah jembatan penghubung yang selalu menghubungkan kita dengan Tuhan. Karena dia turun naik surga dan dunia. Nah, dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Maria, Petrus, dan para rasul merasa jauh dari Tuhan. Karena mereka baru saja melihat Tuhan naik ke surga. Yesus sudah tidak tinggal bersama mereka secara fisik. Tentu membuat mereka merasa kehilangan. Sama dengan kita, kalau berpisah atau orang pergi merantau dan sekolah, kita rasa macam ada kehilangan. Atau kalau ada saudara kita yang meninggal, kita pasti merasa kehilangan. Tapi kita juga tahu bagaimana supaya kita terhibur dan percaya bahwa walaupun secara fisik kita berjauhan, kita bisa dekat di hati. Maka doa adalah solusi terbaik. Seringkali saya mengatakan, ketika kita mendoakan orang mati, itu kita mau melepaskan rindu berjumpa dengan mereka. Dan memang hanya dalam doalah kita bisa berjumpa dengan mereka. Di luar itu tidak. Nah, Tuhan juga sesuatu yang tidak kita lihat, dia ada di surga. Tapi bukan tidak mungkin dia berada bersama kita. Cara menghadirkan Tuhan adalah doa. Itulah kenapa ketika Maria, Petrus, dan para rasul sudah menyaksikan di Bukit Zaitun, Yesus naik ke surga, mereka kembali ke tempat tinggal. Mereka naik ke ruang atas, mereka berdoa bersama. Maka berdoa adalah cara terbaik untuk kita tidak kehilangan Tuhan walau terasa jauh. Jadi doa adalah cara terbaik untuk kita tidak merasa kehilangan Tuhan walau kita berada jauh. Sama juga doa adalah cara terbaik
untuk kita tidak merasa kehilangan orang terdekat walau dia berada jauh. Jadi doa secara vertikal menghubungkan kita dengan Tuhan di surga. Apalagi Bapak Ibu, yang lebih dari doa adalah Ekaristi. Dalam ajaran Katolik, Anda boleh berdoa rajin, tapi kalau tidak menikmati Ekaristi, itu bukanlah Katolik tulen. Dan Ekaristi adalah puncak dan pusat dari setiap doa. Makanya sering saya bilang, orang Katolik kalau mau masuk di beribu-ribu kelompok doa, kelompok ini, kelompok itu, kalau tidak pernah misa, sorry. Misa adalah pusat dan puncak dari setiap doa. Apalagi kalau doa menghubungkan kita dengan surga, misa adalah perjamuan surga yang ada di dunia. Kan dekat kita. Seperti yang sering saya bilang, kalau kita menyanyikan dan mendoakan privasi, di situ kita akan mengatakan, bersama para malaikat dan para kudus kami memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi, kudus, kudus, kudus. Kita itu bisa merayakan kebersamaan dengan Tuhan, dengan para kudus, dengan para penghuni surgawi, dengan para malaikat. Di luar itu tidak. Makanya Bapak Ibu jangan pernah tidak mencintai misa. Karena itu adalah saat di mana kita sedang berada di surga, dan saat terbaik untuk kita menginvestasi surga. Jadi teruslah mencintai Ekaristi, itu baru Katolik. Doa bersama tidak hanya secara vertikal menghubungkan kita dengan Tuhan, tapi juga secara horizontal merangkul dan mempersatukan kita yang mungkin merasa kesepian dan ditinggalkan. Kita semua pasti tahu, kalau baru ditinggal oleh orang yang kita kasih karena meninggal atau karena pergi jauh dan merantau, kita pasti kesepian, dan rasa kesepian itu makin kuat kita alami kalau kita duduk sendiri, karena ada banyak bayangan dan pikiran. Tapi kalau kita kumpul dengan teman-teman, bisa sedikit mengobati kesepian. Doa adalah saat di mana kita mengobati kesepian dengan berkumpul bersama. Bapak Ibu, Anda pasti kalau memang yakin bahwa doa bersama di KBG, doa bersama di lingkungan, itu obat untuk Anda tidak kesepian. Masa tidak jenuh dengan pekerjaan? Masa tidak jenuh sendiri terus di rumah? Mumpung ada kesempatan duduk bersama, mari kita ikut. Itulah fungsi secara horizontal dari doa, selalu mengakrabkan dan mempertemukan kita. Itulah pentingnya doa bersama, seperti yang dilakukan oleh Maria dan para rasul yang merasa kesepian ditinggal Yesus, tapi mereka terhibur dengan doa bersama. Nah, berikutnya, kenapa kita perlu berdoa rosario? Karena hari ini kita merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosari. Saya juga mengingatkan kita akan pentingnya berdoa rosario. Kita jarang menyanyikan lagu ini, tapi dulu kita di Flores, setiap kali doa rosario pasti menyanyikan lagu Rosario, lambang suci, pengalah setan dan nafsu, pun musuh yang kejam. Musuh yang kejam bisa dikalahkan oleh doa rosario. Apalagi kalau kita kembali ke sejarah yang saya bilang di bagian pengantar. Tahun 1517 ada peperangan, dan Paus menyerukan seluruh umat berdoa bersama Bunda Maria dalam doa Bapa Kami dan Salam Maria. Itulah cikal bakal doa rosario. Kemudian mereka menang dalam peperangan, dan Paus mengumumkan bahwa kemenangan itu terjadi karena mereka berdoa bersama Bunda Maria dalam doa rosario. Kekuatan doa rosario. Bapak Ibu, mungkin juga kita masih ingat, saya punya kenalan di Denpasar, di Garmen. Dia pernah bercerita ketika kita ngobrol, sampai dengan usia sangat tua dan bahkan punya cucu, dia belum menganut satu agama pun. Dia pengusaha hebat. Banyak tokoh agama yang datang merayu dari gereja-gereja, dari pokoknya macam-macam agama, dan mengajak dia untuk memeluk salah satu agama. Tapi dia tidak terima satu pun. Istrinya sudah Katolik. Tapi yang dia lakukan selama bertahun-tahun, paling tidak selama setahun itu, dia berdoa rosario tanpa dia menjadi Katolik. Dia berdoa saja. Waktu saya tanya, kenapa pakai doa itu? Dia bilang, saya senang saja mendoakan itu. Karena memang doa rosario itu simple, sederhana, menawan, menarik.
tapi mujarab. Kan tidak rumit. Bapak kami, Salam Maria 10 kali. Enak. Daripada masuk kelompok doa ini itu, aduh, butuh banyak biaya, butuh banyak energi. Tapi doa rosario santai saja, sambil berjalan kita bisa berdoa, sambil nyetir juga kita bisa berdoa. Saya sendiri kalau jalan, kekuatannya doa rosario. Kalau belum doa rosario, saya belum aman itu perjalanan. Dan setelah berdoa baru rasanya nyaman, kan, daripada gantong percuma rosario di leher dan di mobil, kan, kita pakai untuk berdoa. Tadi di susteran saya bilang, memang kita rasa nyaman dan aman kalau ada rosario di leher. Kalau kita kemana-mana, apalagi ke tempat yang kita rasa ada banyak leak, pasti pakai rosario. Kita juga rasa aman dan nyaman kalau di kendaraan kita ada rosario. Itu bagus. Tapi jangan lupa, kekuatan rosario itu sangat dahsyat kalau kita pakai untuk berdoa. Saya dulu nabung, dan saya punya cita-cita saya harus punya rosario yang paten, tidak terlepas dan putus. Dan saya harus pakai rosario itu waktu saya pergi mandi di Lourdes. Ada ini rosarionya yang saya pakai sekarang. Saya nabung.